Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Kozaki Silawane dari kelas TT 4807 dengan NIM 1010 Saya akan berceramah atau berdakwah tentang akhlak yang baik tuh kayak gimana sih. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang iman, nikmat Islam serta kesempatan untuk berkumpul dalam majelis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umat hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sedikit ceramah atau dakwah singkat dengan tema akhlak yang baik. Akhlak adalah cerminan dari keimanan seorang Nabi Muhammad SAW, diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Innama bu'itstu lil utamima makarimal akhlak", yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis yang di atas itu, kita bisa memahami bahwa misi besar Nabi Muhammad SAW adalah membawa manusia kepada akhlak yang baik. Maka jika kita mengaku sebagai umatnya, sudah sepatutnya kita meneladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari kita. Hadirin sekalian, akhlak yang baik mencakup banyak hal: jujur dalam perkataan, amanah, dan tanggung jawab, sabar dalam menghadapi ujian, rendah hati dalam keberhasilan, serta santun dalam bergaul dengan siapapun dan dimanapun, tanpa memandang status sosial. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam hal akhlak. Beliau dikenal sebagai orang yang paling jujur, paling penyayang, paling sabar, dan paling pemaaf. Bahkan musuh-musuhnya pun mengakui kebaikan akhlaknya. Salah satu contoh akhlak yang nyata dari Rasulullah adalah saat beliau dihina dan diludahi oleh seorang wanita tua setiap kali dia lewat di depan rumahnya. Tapi ketika wanita itu sakit, Rasulullah justru menjenguknya dan mendoakannya. Sikap mulia ini membuat wanita tersebut akhirnya masuk Islam. Saudaraku yang dinikmati Allah, akhlak yang baik bukan hanya ibadah sosial, tapi juga bagian dari keimanan. Dalam hadis lain disebutkan, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ukuran kebaikan seseorang bukan hanya dari seberapa banyak ilmu yang kita miliki atau kita punya, seberapa tinggi jabatannya, atau seberapa rajin ibadah serta lahiriahnya, tapi juga dari bagaimana ia bersikap kepada orang lain, orang tua, guru, sahabat, teman, tetangga, bahkan kepada makhluk lain seperti hewan dan lingkungan. Hari ini kita banyak orang pintar, tapi sayangnya tidak semua punya akhlak baik. Banyak yang sukses tapi kurang menghargai orang lain. Maka mari kita renungkan, apa gunanya ilmu tinggi jika tidak membuat kita rendah hati? Apa artinya harta melimpah jika membuat kita sombong dan lupa diri? Hadirin yang berbahagia, mari kita jadikan akhlak Rasulullah sebagai pedoman dalam hidup, mulai dari lingkungan, keluarga, sekolah, tempat kerja, dan masyarakat yang di sekitar kita. Jaga lisan juga dari kata-kata kasar. Kita jaga hati, kita dari jaga hati dan dengki dan sombong, serta kita jaga perbuatan kita dari hal-hal yang merugikan orang lain. Semoga dengan memperbaiki akhlak, Allah akan memperbaiki hidup kita, membuka pintu rezeki kita, mendatangkan ketenangan, serta menyediakan kita umat
yang dicintainya. Nah, jadi yang tadi ceramah yang saya sebutkan itu termasuk akhlak-akhlak baik yang harus kita tekuni dalam hidup kita sehari-hari. Demikian ceramah singkat ini, semoga bermanfaat untuk bagi kita semua dan orang lain. Kita harus memperbaiki diri kita supaya terhindar dari akhlak-akhlak yang jahat atau buruk. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ada video dari YouTube. Akhlakul karimah, akhlak yang baik itu terkumpul dalam satu ayat di dalam Al-Quran. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah orang pemaaf, ajaklah orang lain untuk melakukan kebajikan, dan jangan dihiraukan pembicaraan orang yang bodoh. Maksudnya, ketika engkau mendengar cacian dari orang yang bodoh, jangan dibalas dengan cacian. Hinaan jangan dibalas dengan hinaan. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sebenarnya itu adalah muslim yang mana lisan dan tangannya tidak mengganggu orang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya. Semoga saudara-saudara kita yang ada di Palestina diberikan pertolongan oleh Allah. Para pejuang-pejuang yang ada di Palestina, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah memberikan pemeliharaan kepada mereka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan perkumpulan kita ini penyebab bahwa saudara-saudara kita yang tertimpa musibah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudahan, kelapangan, dan diangkat segala kesulitan.